Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nehsu Official. Baik, pada malam hari ini saya akan menyajikan cerita yang berjudul Kisah Horor Sang Penjual Buah Keliling. Bagaimana ceritanya? Bagaimana endingnya? Oke, mari kita lanjutkan dan simak videonya. Semoga kalian terhibur. Di sebuah desa kecil, ada seorang pedagang buah keliling bernama Somad. Setiap hari, dengan gerobak dorongnya yang berisi aneka buah segar, ia berkeliling desa, menawarkan buah-buahannya kepada para penduduk. Somad adalah orang yang ramah, suka bercanda, dan dikenal hampir semua warga di desa itu. Namun beberapa hari terakhir suasana desa mulai berubah. Banyak penduduk yang mengeluh tentang kehadiran bau aneh yang muncul di malam hari. Bau itu seperti anyir yang sangat menusuk hidung. Dan entah kenapa, aroma itu selalu tercium dari arah tempat Somad memarkir gerobaknya. Malam itu, selepas maghrib, Somad merasa tubuhnya sangat lelah. Hari ini ia menempuh rute yang lebih jauh dari biasanya. Ia menghela napas panjang sambil menepuk-nepuk lehernya yang pegal, lalu mendorong gerobaknya ke sebuah tanah kosong di pinggir desa, tempat ia biasa meninggalkan gerobaknya semalaman. Tapi malam itu, ia merasa ada yang aneh. Saat memarkir gerobaknya, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Angin bertiup kencang, dan suara gemerisik daun-daun kering membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ia melihat ke sekeliling. Tak ada orang lain di sana. Hanya dirinya, gerobaknya, dan kesunyian malam yang terasa begitu menghimpit. Cuma perasaan saja, gumam Somad sambil tersenyum kecut. Untuk menenangkan dirinya, ia pun segera meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju rumahnya yang tidak terlalu jauh dari sana. Namun baru beberapa langkah berjalan, Somad mendengar suara sayup-sayup dari arah gerobaknya. Suara itu seperti bisikan pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuatnya berhenti. Dengan wajah bingung ia menoleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Hanya gerobaknya yang berdiri diam dalam kegelapan. Somad merasa ketakutan, tapi ia mencoba mengabaikannya dan mempercepat langkahnya. Setibanya di rumah, istrinya Maksumi sudah menunggunya dengan cemas. "Kok lama banget, Mat?" tanyanya. Terlihat khawatir. "Tadi ada sedikit masalah di jalan," jawab Somad singkat, mencoba menghindari pembicaraan yang bisa membuat dirinya semakin takut. Paginya, Somad bangun dengan tubuh lemas dan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia pun berangkat lagi untuk berjualan, berharap bisa melupakan kejadian malam itu. Namun hari itu terasa berbeda. Saat ia melewati rumah-rumah warga, banyak yang menutup pintu rapat-rapat begitu melihatnya. Beberapa orang yang ia sapa hanya menatapnya dengan pandangan aneh, seolah-olah ada yang salah dengannya. Salah satu tetangga yang sering membeli buah darinya, Bu Mira, tiba-tiba mendekat dan berbicara pelan. "Somad, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kok dari gerobakmu suka tercium bau anyir nggak enak gitu?" Somad tertegun. "Bau anyir? Buah-buahan saya masih segar semua, Bu," jawabnya, sedikit tersinggung. Tapi Bu Mira hanya menggeleng. "Ya, entahlah, mungkin cuma perasaanku aja. Tapi, kamu hati-hati ya, Mat. Ada sesuatu yang gak beres di sini." Sepanjang hari itu, Somad terus terbayang perkataan Bu Mira. "Bau anyir? Dari mana bisa ada bau seperti itu?" Saat malam tiba, ia merasa takut untuk meninggalkan gerobaknya lagi. Namun ia tak punya pilihan.
gerobak itu harus ditinggalkan di tempat biasanya, karena kalau dibawa ke rumah, tempatnya tidak cukup. Dengan hati yang gelisah, Somad mendorong gerobaknya ke tempat yang sama seperti kemarin. Kali ini, ia berjalan lebih cepat, berharap bisa segera pulang. Tapi saat akan pergi, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Somad berhenti, matanya melirik ke sekeliling, dan di ujung pandangannya, ia melihat sosok bayangan berdiri tak jauh dari gerobaknya. Bayangan itu tinggi, tubuhnya kurus, dan matanya bersinar merah di dalam kegelapan. Somad terdiam membeku, tak mampu menggerakkan tubuhnya. Sosok itu berjalan perlahan mendekat, dan suara bisikan semakin jelas, terdengar seperti memanggil namanya, "Somad, Somad." Somad merasa tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia berusaha berlari, namun kakinya terasa berat seolah ditahan oleh sesuatu. Sosok itu kini semakin dekat, dan Somad bisa merasakan bau anyir yang menusuk hidungnya. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan gerobaknya. Dengan mata yang bersinar merah, bayangan itu menatap Somad, dan tersenyum samar. Somad hampir berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam keheningan yang mencekam itu, bayangan tersebut mengangkat tangan dan menunjuk ke arah gerobak. Somad hanya bisa terpaku, matanya mengikuti arah telunjuk bayangan itu, dan ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di bawah tumpukan buah-buahan segar, ada sesuatu yang tampak seperti tangan manusia yang sudah membusuk. Tanpa sadar, Somad berteriak dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan gerobaknya dan bayangan mengerikan itu. Ia berlari tanpa henti, hingga sampai di depan rumahnya, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Istrinya, yang terbangun karena suara gaduh, segera keluar, dan melihat suaminya dalam keadaan ketakutan. "Kamu kenapa, Mat? Apa yang terjadi?" tanyanya sambil memegang pundak suaminya. Somad tak mampu menjawab, hanya bisa memeluk istrinya erat-erat, berusaha menenangkan dirinya dari kejadian mengerikan yang baru saja ia alami. Namun malam itu baru awal dari teror yang akan terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, ia selalu terbayang sosok bayangan itu, dan tangan membusuk yang tersembunyi di dalam gerobaknya. Somad tahu, ada sesuatu yang kelam di balik buah-buah yang ia jual, sesuatu yang menuntut kehadirannya, sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Esok paginya, Somad bangun dengan tubuh yang terasa lebih lemas dari sebelumnya. Wajahnya tampak pucat, dan matanya tampak kosong. Mak Sumi, istrinya, memandangnya dengan penuh kekhawatiran. "Mat, kamu beneran gak apa-apa? Wajahmu pucat sekali," tanya Mak Sumi dengan suara lembut. Somad hanya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan ketakutan yang masih membekas di benaknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindar dari rasa takut yang semakin menghantuinya. Hari itu, ia tidak berkeliling seperti biasanya. Ia terlalu takut untuk mendekati gerobaknya lagi, apalagi setelah melihat tangan membusuk di bawah tumpukan buah-buahan semalam. Ia bahkan berpikir untuk berhenti berjualan, tapi keluarganya sangat membutuhkan penghasilan itu. Di sore harinya, datanglah Joko, seorang tetangganya, yang kebetulan juga berjualan buah di desa lain. Joko memandang Somad dengan tatapan serius. "Mat, kamu tahu nggak?" katanya, "warga desa sebelah sering lihat kamu dorong gerobak tengah malam, sambil jalan pelan-pelan tanpa suara," kata Joko dengan nada ragu. Somad terkejut. "Tengah malam? Aku nggak pernah keluar malam, Jo. Kamu tahu kan, setiap habis isya aku selalu pulang."
Joko hanya menggelengkan kepala. Tapi Mat, banyak yang melihatnya. Ada yang bilang, kamu jalan dengan mata kosong, mukamu pucat, seperti mayat hidup. Warga sampai takut kalau ketemu kamu di jalan. Ucapan Joko membuat tubuh Somat merinding. Ia tak pernah keluar malam-malam, apalagi mendorong gerobak. Apa mungkin ada sesuatu yang telah mengambil wujudnya? Sesosok makhluk yang menggunakan tubuhnya untuk berkeliling di malam hari? Somat semakin bingung dan takut. Ia pun memutuskan untuk mendatangi seorang dukun bernama Pak Seno yang tinggal di desa sebelah. Pak Seno dikenal pandai dalam hal mistis dan sering diminta bantuan oleh warga sekitar. Malam itu, setelah makan malam, Somat berangkat ke rumah Pak Seno. Ketika ia tiba, Pak Seno sudah menunggu di teras rumahnya. Seolah-olah tahu bahwa Somat akan datang. Dengan senyum tipis, Pak Seno mempersilakannya duduk. Ada yang bisa kubantu, Mat? Tanya Pak Seno sambil menatapnya tajam. Somat pun menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Dari suara bisikan, sosok bayangan, hingga tangan membusuk yang ia lihat di gerobaknya. Pak Seno mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Somat, apa yang kau lihat itu bukan hal biasa. Gerobakmu sudah dipenuhi energi buruk, ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, kata Pak Seno dengan nada serius. Somat terdiam, merasa semakin takut. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Pak Seno menatapnya sejenak, lalu berkata, malam ini, aku akan menemanimu ke tempat gerobak itu berada. Kita harus melihat lebih dekat. Mungkin ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari sana. Malam itu, bersama Pak Seno, Somat kembali ke tempat gerobaknya. Suasana malam yang sunyi terasa semakin mencekam. Hanya terdengar suara angin yang berbisik pelan, seolah mengingatkan mereka akan sesuatu yang menyeramkan. Saat mereka mendekati gerobak, Pak Seno menghentikan langkahnya dan merentangkan tangannya di depan Somat. Jangan terlalu dekat, ada sesuatu yang kuat di sana. Pak Seno mengeluarkan botol kecil berisi cairan kuning dari dalam kantongnya, lalu menyiramkannya ke sekeliling gerobak. Begitu cairan itu menyentuh tanah, terdengar suara gemuruh aneh, dan bayangan hitam perlahan-lahan muncul dari dalam gerobak. Bayangan itu menggeliat, seolah-olah mencoba melarikan diri, namun dikepung oleh batas cairan yang telah Pak Seno buat. Bayangan itu mengeluarkan suara mengerikan, terdengar seperti jeritan putus asa. Somat berusaha menahan rasa takutnya, namun tubuhnya gemetar melihat makhluk itu mengambang di udara. Mat, gerobak ini sudah dirasuki roh jahat, ucap Pak Seno. Ada yang menggunakan benda ini sebagai sarana untuk mengutukmu. Kau pernah punya musuh, atau seseorang yang membencimu? Somat menggeleng. Ia tak bisa mengingat pernah punya musuh yang sampai tega mengirimkan kutukan padanya. Namun tiba-tiba terlintas di pikirannya wajah seorang pria tua bernama Pak Karjo, seorang petani buah yang dulu sering bersaing dengannya. Pak Karjo, gumam Somat. Teringat peristiwa setahun lalu saat Pak Karjo mengalami kecelakaan di kebunnya dan tak bisa berjualan lagi. Setelah itu, entah kenapa Pak Karjo tampak selalu muram dan menatap Somat dengan tatapan penuh kebencian. Pak Seno menatapnya penuh arti. Mungkin dialah sumber dari semua ini. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai kau menemukan cara untuk mengembalikan keseimbangan. Pergilah temui Pak Karjo dan mintalah penjelasan. Jika perlu, mintalah maaf. Dengan ketakutan bercampur bingung, Somat memutuskan untuk mengikuti saran Pak Seno. Namun malam itu ia masih belum siap. Dalam hatinya ia merasa gelisah, dan terus terbayang sosok bayangan yang melayang-layang dari gerobaknya.
Malam itu, Somat tak bisa tidur. Suara bisikan kembali terdengar di telinganya, kali ini lebih jelas. Sosok bayangan yang dilihatnya di dekat gerobak, seperti menghantui setiap sudut rumahnya. Sambil memejamkan mata, ia berdoa dalam hati, agar semua ini hanya mimpi buruk belaka. Namun, ia sadar, semua ini baru permulaan. Teror itu belum berakhir, dan bayangan mengerikan itu akan terus mengintai. Malam itu semakin larut, dan Somat yang tidak bisa tidur, hanya duduk termenung di ruang tengah. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar bisikan samar, yang semakin jelas, seolah suara itu berbisik tepat di telinganya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi hawa dingin yang menyeruak dari segala arah, membuat tubuhnya semakin merinding. Tak lama kemudian suara derit pintu dari arah belakang terdengar pelan, seperti ada yang membukanya. Somat menoleh dengan jantung berdegup kencang, tetapi ruangan tampak sepi dan sunyi. Meski begitu, hawa dingin terasa semakin menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, dari arah dapur, muncul suara tumpukan barang jatuh berserakan. Dengan napas terengah, Somat berjalan pelan mendekati dapur, tangannya gemetar memegang lampu minyak. Begitu sampai di dapur, ia terkejut melihat pisau dan alat-alat masak berantakan di lantai, seolah ada seseorang yang dengan sengaja melemparkannya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan samar bergerak di sudut ruangan. Tampak seperti sosok seseorang yang berdiri membelakanginya. Tetapi tubuhnya tak membelakanginya. Tetapi tubuhnya tak sepenuhnya jelas, hanya berupa siluet hitam. Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar karena ketakutan. Sosok bayangan itu diam, tetapi perlahan berbalik menghadap Somat. Saat wajahnya mulai terlihat, ia tak bisa menahan napasnya. Wajah itu pucat, matanya kosong tanpa bola mata, dan bibirnya terkoyak mengeluarkan darah hitam yang menetes ke lantai. Sosok itu perlahan mendekat dengan langkah gemetar, meninggalkan jejak darah di lantai. Somat mundur dengan tubuh gemetar, tetapi tiba-tiba lampu minyak di tangannya padam, membuat seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan. Dalam keheningan yang mencekam, ia mendengar suara napas berat dari sosok itu. Semakin lama semakin dekat. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya. Begitu dekat hingga Somat bisa merasakan bau busuk menyengat dari tubuhnya. Bayangan itu berbisik dengan suara yang sangat pelan, namun setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk langsung ke jantung Somat. "Kau akan membayar atas apa yang kau lakukan," desis suara itu dengan nada penuh kebencian. Somat terjatuh ke lantai, kedua tangannya menutupi telinga, tetapi suara itu tidak bisa dihindari. Bisikan-bisikan itu terus terdengar, membuatnya merasa seolah-olah sedang dihukum oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, mencengkeramnya dengan keras. Tangan itu begitu dingin dan kaku, seperti tangan mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya kaku, terjebak dalam ketakutan yang tak terperi. Tangan itu menariknya dengan kasar, membuatnya terseret ke arah belakang rumah, di mana gerobaknya berada. Di depan gerobak itu, Somat terlempar ke tanah, dan sosok bayangan itu berdiri di samping gerobaknya. Wajah pucatnya menatap tajam ke arah Somat. Mata kosongnya seakan menembus jiwa Somat, memaksanya untuk melihat kengerian yang selama ini tersembunyi. Gerobak itu tiba-tiba berguncang dengan keras, dan tumpukan buah-buahan di atasnya terlempar ke segala arah. Dari balik buah-buahan yang berserakan,
muncullah tangan-tangan membusuk yang pernah ia lihat sebelumnya. Tangan-tangan itu bergerak sendiri, merangkak mendekatinya. Masing-masing tangan menggenggam sesuatu yang terlihat seperti kulit kering mengelupas, seolah tangan itu sedang menguliti dirinya sendiri. Somat berusaha bangkit dan melarikan diri, tetapi tangan-tangan itu mencengkeram kakinya, menariknya ke arah gerobak. Ia meronta sekuat tenaga, namun sia-sia. Tangan-tangan membusuk itu terus mencengkeram berat, dan perlahan-lahan mulai menariknya semakin dekat ke gerobak yang kini dipenuhi aroma busuk yang menyengat. Dari dalam gerobak, tiba-tiba muncul kepala-kepala yang tampak seperti wajah-wajah manusia yang sudah rusak dan hancur. Kepala-kepala itu menatap Somat dengan tatapan kosong, mulutnya terbuka mengeluarkan suara rintihan kesakitan. Mereka memanggil Somat untuk bergabung dengan mereka, menjadi bagian dari gerobak terkutuk itu. Somat menangis ketakutan, tubuhnya menggigil hebat. Lah berusaha berdoa, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, suara bisikan dan rintihan itu semakin mendekat, dan kini tangan-tangan itu sudah mencapai pinggangnya, menariknya masuk ke dalam gerobak. Dosa-dosamu tidak akan terampuni. Suara dari salah satu kepala itu berbisik di telinganya, membuat Somat semakin panik. Bayangan-bayangan hitam semakin banyak muncul, menutup jalan keluarnya, membuatnya tak bisa melarikan diri. Di tengah ketakutannya, Somat tiba-tiba teringat pada Pak Karjo, petani yang dulu ia saingi dan sering ia lecehkan. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu di hatinya. Dalam hatinya ia merasa seperti sedang dihukum atas perbuatannya sendiri. Tiba-tiba, suara berat yang menggelegar terdengar dari belakangnya. "Maafkan, tidak akan. Cukup." Somat memejamkan mata, tubuhnya terasa semakin tenggelam dalam kegelapan. Sosok bayangan itu kini mendekat, dan tubuhnya terasa semakin kaku, seolah seluruh tenaganya diserap oleh gerobak itu. Di saat itu, semua suara menghilang, hanya ada keheningan mencekam, dan kegelapan yang semakin menyelimuti tubuh Somat. Keheningan itu sejenak melumpuhkan semua indera Somat. Dalam gelap, ia mendengar detak jantungnya sendiri semakin lambat, seolah setiap detak adalah penanda bahwa waktunya semakin habis. Lah terduduk di samping gerobaknya yang penuh dengan buah-buahan, yang kini membusuk, menatap bayangan-bayangan samar yang melayang di sekitarnya. Tiba-tiba, suara-suara rintihan mulai terdengar kembali, tapi kali ini lebih lirih, lebih menyakitkan. Kepala-kepala membusuk itu seolah mendesaknya, menuntut sesuatu darinya. Lah mendengar suara bisikan yang entah dari mana datangnya, suara yang penuh penderitaan. "Somat, kembalikan yang bukan hakmu." Suara itu berulang-ulang mengiang di telinganya, seakan-akan ada puluhan orang yang merintih dengan nada yang sama. Tangan-tangan hantu itu mulai merayap naik ke tubuhnya, mengurungnya dari segala arah. Setiap sentuhan tangan-tangan dingin dan membusuk itu terasa seperti belati tajam yang menembus kulitnya, menghisap semua energi yang tersisa. Dengan sisa-sisa kekuatan, Somat berteriak histeris, "Ampun, tolong, ampun, aku akan mengembalikan semuanya, aku akan bertaubat." Namun suara-suara itu tak menunjukkan belas kasihan. Malahan, rintihan berubah menjadi tawa yang menyeramkan, mengejek ketakutan dan penyesalan Somat. Dalam sekejap, ia terseret lebih dalam ke dalam bayangan, kembali ke masa-masa di mana ia sering menipu, mengusik, dan menyingkirkan saingannya. Di antara kegelapan itu muncul bayangan wajah Pak Karjo,
petani yang hidupnya pernah hancur karena ulah Somat. Wajah itu penuh luka dan darah. Matanya menatap kosong, tetapi penuh amarah. "Somat, kau pikir kau bisa lari dari karma?" Suara Pak Karjo terdengar parau, seperti berasal dari lubang yang sangat dalam. Setiap dosa, setiap ketidakjujuran, takkan terlupakan. Somat ingin berlari, tetapi kakinya seolah tertancap kuat di tanah yang kini berubah menjadi lumpur pekat. Lumpur itu mengisap kakinya perlahan, semakin lama semakin dalam. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi hanya semakin terbenam. Dalam lumpur itu, Somat melihat bayangan-bayangan wajah orang-orang yang dulu pernah ia curangi dan tipu. Wajah-wajah itu muncul satu persatu, menatapnya dengan pandangan penuh dendam. "Kau takkan bisa lepas. Tak ada yang bisa menolongmu." Dengan putus asa, Somat mencoba menarik kakinya, tetapi ia malah semakin tenggelam. Seketika itu juga, bayangan tangan-tangan dari dalam lumpur itu muncul, meraih tubuhnya, menariknya semakin dalam. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara pintu berderit, diikuti dengan langkah-langkah kaki yang berat mendekat. Suara itu perlahan semakin dekat, hingga akhirnya sosok Pak Karjo muncul lagi. Kali ini membawa sabit besar di tangannya. "Somat, aku menunggumu. Semua orang yang pernah kau sakiti juga menunggumu." Somat menjerit keras, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba merangkak menjauh, tetapi bayangan Pak Karjo hanya semakin dekat. Wajahnya semakin jelas dan sabit di tangannya semakin terangkat tinggi. Jangan. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan mengakui semua kesalahanku." Somat memohon ampun dengan suara bergetar, tetapi sosok Pak Karjo tak menunjukkan belas kasihan. Sabit itu kini mengarah tepat ke leher Somat, siap mengakhiri penderitaannya. Namun pada saat sabit itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba Somat terbangun. Ia terengah-engah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia berada di rumahnya, duduk di lantai di samping gerobak buah yang masih penuh. Kegelapan malam sudah berganti dengan sinar fajar yang menyelinap masuk dari balik jendela. Somat berdiri dengan tubuh gemetar, hatinya masih dipenuhi dengan ketakutan yang nyata. Lah tak bisa membedakan apakah semua itu mimpi atau kenyataan, tetapi rasa dingin dan kehadiran Pak Karjo masih membekas. Tanpa berpikir panjang, Somat segera menuju dapur, mengambil air wudhu, dan mulai berdoa dengan penuh penyesalan. Namun saat ia menundukkan kepala dalam doa, dari sudut matanya, ia melihat bayangan Pak Karjo masih berdiri di pojok ruangan, menatapnya dalam diam, seolah mengawasi setiap gerakannya. Somat berusaha tetap tenang, meski bayangan Pak Karjo tampak semakin nyata di sudut ruangan. Keringat dingin mengucur deras di dahinya saat ia memejamkan mata, berharap sosok itu menghilang. Ia melafalkan doa-doa dengan hati yang remuk, mengakui semua dosa dan kesalahannya selama ini, memohon ampunan atas segala keburukan yang pernah ia lakukan pada Pak Karjo dan orang-orang lain yang pernah ia sakiti. Namun bayangan itu tak kunjung menghilang. Semakin Somat berdoa, semakin jelas bayangan Pak Karjo terlihat. Matanya yang kosong tetap menatap lurus padanya, seolah ada sesuatu yang belum tuntas. Aku minta maaf, Pak Karjo." Suara Somat bergetar. "Aku akan mengembalikan semuanya, aku bersumpah." Bayangan Pak Karjo hanya diam, tetapi sejenak kemudian ia menggerakkan bibirnya, perlahan, namun jelas, membisikkan kata-kata terakhir yang membuat jantung Somat terasa berhenti.
kau tidak bisa menebusnya. Dengan suara parau, bayangan itu berbisik lebih keras. Hidupmu tak bisa kembali seperti semula, Somat. Kau akan membayar hingga napas terakhirmu. Sesaat kemudian, bayangan itu memudar perlahan, menyatu dengan udara pagi yang dingin. Somat terduduk lemas, tangannya gemetar hebat. Ia merasa seperti ada beban besar yang menggantung di atas kepalanya. Sadar bahwa hidupnya tak akan pernah tenang. Ia merasa seperti dihantui tanpa henti. Beberapa hari berlalu, Somat mencoba memperbaiki hidupnya. Ia mendatangi setiap orang yang pernah ia rugikan, meminta maaf, dan mengembalikan hak-hak mereka. Meskipun begitu, perasaan bersalah yang menyesakan tak pernah pergi. Setiap malam, ia selalu merasa diawasi, merasakan hawa dingin di sekelilingnya, seperti ada yang mengikutinya dalam kegelapan. Hingga pada suatu malam yang sangat sunyi, ketika Somat sedang tidur di kamarnya, ia mendengar derit pintu terbuka perlahan. Ia terbangun, matanya terpaku pada sosok bayangan di ujung tempat tidur. Di sana berdiri Pak Karjo dengan tatapan kosong dan sabit yang berkilau di tangannya. Namun kali ini bayangan Pak Karjo tidak lagi dipenuhi rasa dendam. Teruslah berbuat baik, Somat. Itu yang aku inginkan, kejujuranmu, dan mendatangi orang-orang untuk meminta maaf. Kini aku sudah tenang. Semua ini pelajaran untukmu, kata bayangan Pak Karjo dengan nada lembut. Lalu perlahan bayangan Pak Karjo menghilang, bersama angin yang sejuk di malam yang sunyi itu. Somat kini telah berubah dan bertaubat. Ia telah membuang sifat buruknya yang telah mengancam keselamatannya. Seperti biasa, Somat kembali berjualan buah keliling dengan wajah yang cerah dan penuh semangat.